Kebijakan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Niputu Miari Arta, SSTP, MSI. Silakan Ibu Miari, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo yang sudah mengundang kami, Kementerian Dalam Negeri, untuk hadir pada acara webinar OTA Naha pada hari ini. Dan izinkan juga saya menyapa rekan saya, Bapak Dudi Adiatna, DPSP Bank Indonesia. Selamat siang Pak Dudi. Selamat siang juga untuk Pak Dani dan Ibu Meske dari BPG Sulutu. Salam kenal, saya dengan Ibu Miari, analis kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Baik, boleh saya share screen atau mungkin panitia membantu kami untuk share screen. Silahkan bahannya barangkali. Oke, baik. Baik, next slide, langsung saja, next slide. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Bapak Ibu, dasar hukum yang melandasinya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD dan TPD. Di sana dikatakan bahwa salah satu tugas TP2DD, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, adalah menyusun peta jalan dan rencana aksi. Next. Selanjutnya dikatakan juga bahwa peta jalan implementasi ETPD itu penyusunannya memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran mengenai permasalahan pelaksanaan ETPD. Oke, next. Sehingga apabila digambarkan, maka dalam rangka menyusun peta jalan ETPD, hal pertama yang harus tersedia adalah peta transaksi. Baik itu transaksi tunai maupun transaksi non-tunai dari setiap jenis pendapatan daerah maupun dari setiap jenis belanja daerah yang dicantumkan nanti di dalam target peta jalan ETPD. Selanjutnya, dengan adanya peta transaksi, previous dulu ya. Selanjutnya, dengan adanya peta transaksi, maka dapat diperkirakan permasalahan-permasalahan yang akan muncul di dalam pelaksanaan transaksi non-tunai. Selanjutnya, nanti ketika kita akan menyusun peta jalan ETPD, berbekal dua dokumen, yaitu peta transaksi dan peta permasalahan, kita nanti juga akan bisa menyiapkan yang namanya peta penyelesaian permasalahan, yang nantinya akan menjadi bahan dasar untuk menyusun rencana aksi yang merupakan tindak lanjut dari peta jalan ETPD. Next. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut akan kami sampaikan contoh-contoh yang barangkali bisa memberikan gambaran umum bagi para anggota TP2DD. Bapak Ibu, ini yang pertama adalah peta transaksi. Di sini saya mengambil contoh peta transaksi realisasi PBB pada tiap kanal pembayaran. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap, ada beberapa informasi yang bisa kita tangkap dari peta transaksi ini, dari peta ini. Next slide. Yang pertama adalah jenis pendapatan yang pembayarannya masih non-tunai. Lalu dari peta transaksi kita juga bisa menangkap informasi jenis pendapatan atau belanja daerah yang pembayarannya telah non-tunai. Dan yang ketiga kita juga bisa menangkap sebuah informasi mengenai realisasi pendapatan daerah atau belanja daerah pada tiap-tiap kanal pembayaran. Lalu yang keempat, kita juga bisa menangkap informasi mengenai variasi kanal pembayaran yang tersedia pada tiap-tiap jenis pendapatan daerah dan belanja daerah. Dan yang terakhir, yang paling penting mungkin adalah sebaran wilayah transaksi non-tunai maupun tunai di masing-masing pemerintah daerah, Bapak Ibu. Baik, next slide. Peta yang kedua adalah peta permasalahan.
dalam rangka melaksanakan ETPD ada 4 unsur yang bisa kita jadikan klaster dalam menyusun peta permasalahan. Yang pertama adalah dari unsur pemerintah daerah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah dari masyarakatnya, kemudian yang ketiga adalah dari Bank RKUD, dan yang keempat adalah dari unsur infrastruktur. Bapak Ibu yang saya hormati, masing-masing unsur ini tentunya nanti akan berkontribusi di dalam permasalahan-permasalahan yang tersebar di setiap wilayah Bapak Ibu di daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel 4.9 Bapak Ibu. Selanjutnya keempat unsur ini juga bisa saja berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tiap-tiap kanal pembayaran seperti yang tersaji di dalam tabel 4.10 Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa memang permasalahan yang akan disajikan di dalam peta permasalahan memang seyogianya sedetail mungkin Bapak Ibu, sehingga dengannya kita juga bisa nantinya menyiapkan solusi yang lebih tepat untuk menjawab permasalahan. Maka dari itu, seyogianya memang permasalahan-permasalahan ini disusun oleh OPD-OPD penanggung jawab, baik OPD penghasil, penghasil retribusi, maupun Kominfo, dan juga OPD-OPD lainnya yang terlibat di dalam anggota TP.id. Oke, next slide. Yang ketiga adalah peta penyelesaian masalah. Jadi melihat dan memperhatikan peta transaksi dan peta permasalahan, maka kita diajak mencoba menyusun penyelesaian dari masalah-masalah yang timbul dari transaksi yang terjadi di tempat Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh peta penyelesaian masalah, dan harapan kami penyelesaian masalah yang disusun pada nantinya adalah yang terpenting adalah ada penyelesaian masalah jangka pendek dan juga penyelesaian masalah jangka panjang. Karena roadmap atau peta jalan ini adalah umurnya tidak setahun, tetapi bisa 2, 3, 4, atau 5 tahun ke depan. Seperti itu. Next slide. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2021, di sana dikatakan bahwa peta jalan paling sedikit memuat tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD, lalu yang kedua adalah jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan, dan yang ketiga adalah target pencapaiannya. Dikatakan juga di sana bahwa peta jalan pelaksanaan ETPD ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, baik keputusan gubernur maupun keputusan bupati. Next slide. Berikut merupakan contoh dari keputusan kepala daerah tentang peta jalan implementasi ETPD. Cukup simpel, Bapak Ibu tersaji di layar ini. Kenapa? Karena hasil pengolahan 2 dokumen sebelumnya, peta transaksi 3 dokumen sebelumnya, peta transaksi, peta permasalahan, dan peta penyelesaian masalah itu akan tersaji nanti di dalam lampiran keputusan kepala daerah. Boleh next slide? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, hasil pengolahan dari peta transaksi atau gambaran yang sudah tersaji di dalam peta transaksi dan peta permasalahan, tentunya di dalam lampiran keputusan kepala daerah ini kita bisa jadikan sebagai latar belakang atau pendahuluan yang dapat difungsikan sebagai starting point nanti ketika Bapak Ibu menuangkan sebuah target-target besaran angka persentase yang dijadikan target ETPD di tahun-tahun tertentu, 2022, 2023, 2024, dan seterusnya. Nah, setelah latar belakang dan pendahuluan, tentu kita perlu matriks ini, Bapak Ibu, matriks yang sudah tersaji di depan di layar Bapak Ibu. Di sini terlihat bahwa ada jenis-jenis pendapatan dan belanja daerah yang akan dielektronifikasikan, itu harus disajikan di dalam sebuah matriks. Kemudian angka-angka persentase yang akan menjadi target dari pelaksanaan ITPD, dan yang terakhir yang harus tersaji di dalam matriks adalah penanggung jawab, yaitu siapa? Para kepala dinas atau kepala UPD atau siapapun yang terlibat di dalam SK TP.id. Harapannya adalah nama-nama yang akan menjadi penanggung jawab daripada pencapaian target ETPD ini adalah nama-nama yang memang sudah ada di dalam SK TP.id yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan besaran target yang tersaji di dalam layar Bapak Ibu dan nanti yang akan Bapak Ibu tuangkan dalam sebuah matriks
tentu membutuhkan sebuah narasi berupa satuan-satuan ukur. Seperti misalkan di matriks layar Bapak Ibu tersaji satuan ukur yang digunakan adalah kanal digital. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin memilih nanti targetnya adalah realisasi rupiah, ya, realisasi dari pajak daerah yang sudah melaksanakan transaksi non-tunai. Realisasi retribusi daerah yang sudah melaksanakan transaksi non-tunai, berapa persen di 2022, berapa persen 2023. Artinya apa? Satuan ukur yang akan Bapak Ibu gunakan di dalam menentukan target itu bisa bervariasi, Bapak Ibu. Intinya adalah tadi yang disampaikan oleh rekan kami Pak Dudi panelis sebelumnya, bahwa target-target ini akan menjadi bagian dari penilaian sebuah indeks ETPD. Jadi disampaikan pertumbuhan kanal pembayaran, kemudian realisasi yang non tunainya yang bertumbuh akan dijadikan sebuah nilai ukur, seperti itu kira-kira. Baik, next slide Bapak Ibu. Ya. Jadi dijelaskan juga bahwa di dalam Permendagri 56/2021 bahwa peta jalan ini merupakan dasar untuk menyusun rencana aksi. Kenapa? Karena tanpa rencana aksi, target-target yang sudah Bapak Ibu cantumkan, yang sudah Bapak Ibu tetapkan tadi di dalam sebuah matriks itu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya rencana aksi. Next slide. Maka dari itu, dokumen yang kelima adalah rencana aksi. Sesuai peraturan menteri dikatakan bahwa ada dua hal yang tercantum dalam rencana aksi. Yang pertama adalah kegiatan, yang kedua adalah proses bisnis. Next slide. Nah, ini adalah contoh rancangan kegiatan yang dituangkan dalam sebuah dokumen rencana aksi. Di sini di layar terlihat rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dan di tahun 2023 untuk mencapai target 100% digital di 2022 dan 100% digital dan kris di tahun 2023 untuk jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran. Di sini klasternya adalah restoran besar atau franchise, karena ada beberapa restoran yang lain. Dan begitu pula nanti untuk jenis pendapatan atau belanja lainnya, semuanya membutuhkan rencana-rencana kegiatan, sehingga dengannya target-target yang sudah ada di dalam ETPD bisa terlaksana, Bapak Ibu. Berikutnya, next slide, berikutnya adalah di gambar 9.3 ini adalah contoh proses bisnis pembayaran melalui kris KT. Di sini adalah contoh Bapak Ibu ya. Tentunya nanti di dalam melaksanakan ETPD akan lahir mungkin puluhan proses bisnis yang akan Bapak Ibu susun dalam rangka percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Next slide, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, implementasi ETPD ini dari dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan ada 5 Bapak Ibu ya. Ada peta transaksi, peta permasalahan, peta penyelesaian permasalahan. Ini merupakan kertas kerja Bapak Ibu di dalam rangka menyusun peta jalan ETPD. Nah, agar supaya peta jalan ETPD ini berjalan dengan baik, maka Bapak Ibu membutuhkan dokumen yang kelima, yaitu rencana aksi ETPD. Memang Bapak Ibu, pelaksanaan ETPD ini membutuhkan sebuah upaya Bapak Ibu ya, dari para anggota TPUDD, tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan webinar pada hari ini adalah jadilah bagian dari transformasi digital Indonesia, karena kelak momen kita pada hari ini adalah akan menjadi sejarah, dan kita semua yang hadir pada webinar pada hari ini akan menjadi bagian dari sejarah itu. Demikian Bapak Ibu, selamat ber-ETPD. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke Ibu Kani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Miari. Nanti tentunya juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut. Tadi saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang diajukan, tapi kita simpan dulu. Sekali lagi terima kasih Ibu Miari atas pemaparan tersebut. Langsung sekarang kita beralih ke pembicara berikutnya.